Kami mahasiswa dari Universitas Semarang, kelas sore angkatan tahun 2019 akan menampilkan hasil observasi kami dalam memenuhi tugas mata kuliah proses perencanaan. Kelompok kami mengambil wilayah studi di kawasan Tambak Loro, Semarang dengan studi kasus permasalahan di kawasan Tambak Loro. Perkenalkan, anggota kelompok kami dimulai dari saya sendiri. Saya Surya Hadan Hadi Mulia dengan NIM C531190016. Perkenalkan, saya Intan Dewi Cahaya, NIM C531190011. Perkenalkan, saya Raffena Yumnar Azahra, NIM C531190018. Perkenalkan, saya Erlangga Ardiansyah, NIM C531190019. Perkenalkan, nama saya Behuda Haji Pangestu, NIM C531190021. Perkenalkan, saya Lindsay Tribowo, NIM C.531.19.0025. Gimana yang ada di belakang saya yaitu ada di Desa Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara dan di Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Desa ini berlokasi di pesisir Laut Jawa dan dilintasi oleh Kali Banger. Desa ini juga terkenal sebagai pemukiman nelayan sejak 1950 karena letaknya yang berdekatan dengan keberadaan laut di kota Semarang. Pada dasarnya, kriteria pokok yang digunakan untuk menentukan pemukiman kumuh atau marginal yaitu bila berada di lokasi yang ilegal, dengan keberadaan fisiknya yang substandar, penghasilan penghuni yang rendah, dan juga kurangnya pelayanan dan ketersediaan berbagai fasilitas kota. Kawasan Desa Tambak Lorok ini berbatasan dengan utara Laut Jawa, timur Sungai Banjir Kanal Timur, selatan Kali Banger, dan barat di Kali Banger. Kondisi Tambak Lorok yang kumuh ini didominasi oleh penduduk yang bermata pencarian sebagai buruh industri, buruh bangunan, pedagang kecil, industri rumah tangga yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Namun, keberadaan ini mengakibatkan masyarakat di Tambak Lorok berperilaku negatif, yakni 1. Keras dan emosionalnya tinggi. 2. Tertutup dan sulit menerima perubahan yang ada. 3. Mudah curiga kepada pihak lain. 4. Tingkat kriminalitas yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya preman yang tinggal di daerah ini, serta sering terjadi perkelahian akibat minuman keras atau mabuk. Jumlah penduduk yang ada di Tambak Lorok sebesar 9.503 jiwa, dengan proporsi jumlah laki-laki yaitu 4.373 jiwa dan perempuan sebanyak 5.130 jiwa. Terima kasih. Selamat siang, saya saat ini sedang berada di Desa Tambak Lorok dan ini view-nya. Dan saya akan mengungkap sedikit tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di Tambak Lorok. Bisa Anda lihat kondisi Tambak Lorok ini terbilang kondisi yang kurang nyaman dilihat dan kurang sehat. Saya lihat Tambak Lorok mempunyai fasilitas yang cukup memadai bagi masyarakat. Contohnya ada fasilitas sosial, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas khusus nelayan tentunya. Walaupun merupakan pemukiman yang sedikit melenceng dari standar, namun penduduknya memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan di Tambak Lorok. Dan masyarakat sendiri bisa membangun fasilitas mereka sendiri untuk kebutuhan kawasan mereka sendiri. Sekian dari saya. Ini kami dari Universitas Semarang mau tanya-tanya soal ini Pak. Masalah pokok yang di daerah sini apa ya Pak? Pokok tentang apa? Tentang lingkungan sekitar Pak. Lingkungan sekitarnya ya cukup bagus. Keluhan dari masyarakat sini. Keluhan ekonomi banyak. Berarti dari warga sini mata pencarian rata-rata Ya akibat itu sih kopat kapit itu. Dari awal kan
Kopat Kapit itu kan meresahkan. Ya, Yang Pak, dari kerja- segala aspek ya Pak. Ya, saya juga kena, semuanya kena dampak Kopat Kapit. Entah kapan selesai, enggak tahu. Terus corona itu kayak apa ya, kita enggak tahu ya. Yang namanya corona itu katanya orang dokter itu corona itu apa, yang mungkin yang jelas dokter ya, tapi kadang dibuat bisnis mereka sendiri. Ada nggak sih Pak bantuan dari pemerintah Tentang buat ini ekonomi ini? Bantuan kayak bantuan hanya sedikit saja. Per Cuma RW apa? untuk Per RW. per RW. Kadang-kadang Supermi sama itu bingkisan yang merupakan komplit lah. Ya, Yang sembako enggak gitu ya, Pak? sebanyak, enggak banyak sih. Kadang-kadang separuh. Enggak cukup sih. Warganya banyak, dapetnya pas-pasan kan separuh. Kalau dibagi satu kardus kan yang enggak kebagian kan banyak. Kasihan. berarti rata-rata bantuannya sembako ya Pak. Ya, Kalau dalam bentuk uang itu nggak ada ya Pak. bentuk uang itu enggak semua. Mungkin sebagian kecil. Ya mungkin orang-orang tua, janda-janda. Kalau macam kita nggak mungkin. Banjir kalau orang Tambak Lorok sini tuh banjirnya sudah biasa banjir. Banjir air pasang surut laut. Kalau banjir air Ada hujan, upaya penanganan ya sih Pak ada tentang rob ini? penanganan ada. Seperti apa Pak? Cuman hanya kata-kata saja, mau dibikin gini lah. Tapi kapan tanggal mainnya dilaksanakan? Janji palsu. Nggak tahu itu. Kalau saya bilang janji palsu nanti kalau ada yang dengar nanti kerja ini ngantar tamu-tamu wisata bahari, wisata mancing. Ya, baik Pak, terima kasih atas Ya. informasinya. Selamat siang Bu, ini kami dari Universitas. Pasar ini udah berdiri sejak kapan ya? Sudah lama ini. Sudah 2 tahun kita. 2 tahun ya? Ini Bantuan dari pemerintah tadi. dia kakak pemerintah ini. Kakak Pak Jokowi yang bangun. Semisal masalah pemukiman rumah-rumah desa-desa ini ada yang kemasukan air rob. Yo, ini banyak yang kemasukan air tapi rob enggak hujan loh. Biar Pak Jokowi turun lagi. Ya, amin. Biar dibantu sama pemerintah lagi jalannya, biar pasarnya biar rame. Soal jalannya masih tanah ya Bu? Iya. Ya, mungkin itu dulu Bu dari kami. Terima kasih buat informasinya. Iya. Observasi kelompok kami, saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil. Pertama, warga kampung Tambak Lorok yang sepertinya cukup tertutup, bahkan kami cukup kesulitan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang ada di kampung ini. Terlihat dari narasumber yang kami wawancarai, sepertinya rasa antusias dalam menjawabnya kurang dan mencoba menutupi hal itu dengan menjawab seadanya saja. 2. Keluhan warga kampung Tambak Lorok terhadap dampak COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian warga. Pekerjaan warga sekitar yang dominan sebagai buruh industri, pedagang, nelayan, dan jasa transportasi wisata bahari. Salah satunya narasumber kami yang bekerja melayani jasa transportasi wisata bahari menjelaskan, dengan adanya COVID-19 ini membuat penghasilan menurun. Sebelumnya yang selalu mendapat rombongan nelayan dan juga rombongan pengunjung atau turis sekarang menjadi sangat jarang. Ketiga, minimnya informasi dan pendidikan yang didapatkan oleh kampung Tambak Lorok, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman antara pihak warga kampung Tambak Lorok dengan pihak warga lainnya. Warga lainnya yang saya maksud di sini adalah pihak luar, yaitu orang luar selain dari warga Tambak Lorok. 4. Warga kampung Tambak Lorok yang mendapat bantuan dari pemerintah berupa sembako dan uang. Dari apa yang dijelaskan narasumber kami, bantuan sembako pun masih kurang apabila dibagi rata meskipun sudah komplit. Dan untuk bantuan uang hanya dibagikan kepada orang tua, janda, dan sebagian kecil warga kampung Tambak Lorok. 5.
Kampung Tambak Loro yang sering mengalami banjir aerob yang diakibatkan oleh air laut yang pasang sehingga mengenangi daratan permukiman warga. Meski banjir aerob sudah menjadi makanan sehari-hari warga setempat, hal ini tentu saja mengganggu aktivitas warganya. Narasumber menjelaskan tinggi banjir hingga mencapai selutut. 6. Sebelumnya sudah ada renovasi Pasar Tambak Loro dan juga jalan utama Kampung Tambak Loro, yang hal ini disurvei langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Namun dari apa yang kami lihat, untuk kawasan dekat tambak atau lebih jelasnya bagian dalam Kampung Tambak Loro masih sangat kumuh dan penuh dengan sampah. Terlihat jalan yang masih penuh dengan tanah lumpur, bekas air banjirop dan juga sampah-sampah lainnya. Tak jarang juga kami melihat sampah-sampah mengapung di pinggir Tambak Loro. 7. Ini hanya menurut kami saja, sepertinya karena masyarakat Kampung Tambak Loro yang sudah terbiasa dengan adanya banjir aerob ini, sehingga mereka melalaikan kebersihan lingkungan sekitarnya. Pemikiran seperti banjir aerob yang memang akan datang lagi membuat masyarakat tidak berpikir lebih jauh mengenai sampah-sampah banjir yang terbawa. Tentu saja infrastruktur juga mempengaruhi, namun dilihat dari tinggi jalan yang lebih tinggi dibanding perumahan warga, banjirop tentu saja tidak bisa dihindari. Banjir juga masuk ke dalam permukiman rumah warga. 8. Narasumber menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada upaya pembahasan untuk menanggulangi masalah banjir ini dengan pemerintah setempat. Namun masih hanya sebatas wacana saja karena belum ada tindak lanjut sampai saat ini. Masalah banjirop ini meskipun sudah menjadi hal yang biasa untuk warga Kampung Tambak Loro, tetap saja merupakan masalah yang penting karena mempengaruhi kegiatan sehari-hari masyarakatnya dan juga kebersihan lingkungan masyarakatnya. Masyarakat sekitar yang melalaikan kebersihan lingkungan imbas dari pasang air laut. Saran saya, seharusnya masyarakat sekitar mulai harus memperhatikan kebersihan lingkungan agar kesehatan mereka tetap terjaga dan mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Saran saya untuk meningkatkan perekonomian di Kampung Tambak Loro, diperlukan upaya pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang berkonsep metropolitan, di mana paguyuban ini harus beranggotakan warga, pihak swasta, dan pemerintah sebagai pihak yang mengawasi berjalannya paguyuban ini. Bantuan berupa sembako dan uang sudah berjalan, tetapi tidak terbagi rata kepada semua warga Tambak Loro. Saran saya, pihak RT dan RW harus mendata masyarakat kecil Tambak Loro agar pemerintah dapat memberikan bantuan dengan merata. Yang semula hanya kepada janda dan orang berusia lanjut, lebih baik untuk disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan persyaratan. Pertama, menempati rumah yang tidak layak huni. Yang kedua, tidak memiliki hasil tetap. Untuk permasalahan banjir akibat air pasang yang terjadi di Kampung Tambak Lorok dengan pembangunan beton di sepanjang bibir pantai untuk menanggulangi terjadinya pasang surut air laut yang mengakibatkan banjir pada permukiman kawasan Kampung Tambak Lorok. Pembudidayaan tanaman mangrove pada area sekitar pantai diharapkan dapat menanggulangi terjadinya abrasi pantai yang ada di Kampung Tambak Lorok. Seperti yang sebelumnya kami bahas, karena masyarakat Kampung Tambak Loro yang sudah terbiasa dengan adanya banjirop, sehingga melalaikan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Pemikiran seperti banjirop yang memang akan datang lagi membuat masyarakat tidak berpikir lebih jauh mengenai sampah-sampah banjir yang terbawa. Menurut saran saya, dengan pembangunan kampung bahari, setidaknya kawasan Tambak Loro yang selama ini identik dengan kesan permukiman kumuh tadi akan dibenahi menjadi lebih baik, bagus dan tertata, sehingga akan menjadi kebiasaan baru untuk warga Kampung Tambak Loro untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Selain itu, untuk permasalahan banjir bisa dilakukan drainasenya dibenahi karena lokasinya yang kumuh itu tadi, serta terjadinya pendangkalan saluran sungai. Dengan adanya penataan drainase, diklaim akan membuat wilayah ini bebas dari banjir. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, pengambilan video dan audio. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.